Selamat datang kembali. Kali ini kita mau mengupas tuntas satu instrumen analisis nih. Namanya kromatografi gas JC2000. Kita pegang datanya dari spesifikasi teknis produk ini langsung. Tujuannya apa? Ya kita mau lihat apa sih yang bikin JC2000 ini spesial. Kemampuannya, potensinya buat apa aja, khususnya buat Anda yang butuh analisis presisi tinggi. Yuk kita bedah bareng spesifikasi dan fitur JC2000 ini. Oke, mari kita mulai ya. Beberapa fitur utama yang langsung kelihatan menonjol itu ada port injeksi cair, katanya ultra stabil. Terus oven kolomnya juga disebut berkualitas tinggi. Tapi yang paling ditekankan itu pengontrol tekanan elektroniknya, EPC. Katanya presisinya ultra tinggi. Nah, gimana tuh soal EPC ini? Nah, iya. EPC ini bisa dibilang jantungnya presisi instrumen ini. Spesifikasinya menyebutkan inti kontrolernya itu dari bahan ruby. Anda tahu kan ruby itu keras dan stabil banget. Ini memungkinkan akurasi kontrol tekanan sampai 0,001 PSI. Kecil sekali itu. 0,001 PSI ya? Wow. Iya, pounds per square inch. Angka sekecil ini penting banget karena tekanan gas pembawa yang super stabil itu, yaitu kunci buat dapat waktu retensi yang konsisten. Hasil analisisnya jadi bisa diandalkan. Seharian penuh, pagi sampai sore, hasilnya tetap sama. Ini jaminan dasar lah buat data berkualitas. Menarik, menarik. Oke, itu soal presisi. Sekarang gimana soal pengalaman pengguna? Kan penting juga tuh. Sumbernya menyebut ada software workstation yang katanya ramah pengguna. Meskipun inti bahasanya Mandarin ya, ini detail menarik sih soal target pasarnya. Terus ada layar sentuh 8 inci, basisnya Android, ada juga fungsi cerdas kayak diagnosis mandiri, terus deteksi kebocoran mandiri. Nah, dengan fitur-fitur ini, dampaknya gimana buat operasional di lab sehari-hari? Jadi lebih mudah gitu. Oh, dampaknya signifikan banget. Kemudahan penggunaan lewat layar sentuh itu jelas ya, itu membantu. Tapi fungsi otomatis kayak diagnosis atau deteksi kebocoran mandiri itu lebih dari sekedar nyaman aja. Maksudnya? Gini, bayangan aja, sistemnya bisa deteksi potensi masalah, kayak ada kebocoran gas gitu. Bisa ketahuan sebelum sampai mempengaruhi hasil atau malah bikin kerusakan. Ini artinya yang ngurangi waktu instrumen nggak bisa dipakai, downtime itu. Dan meminimalkan risiko, hasil analisis jadi nggak akurat gara-gara kontaminasi. Oke. Jadi proaktif ya sistemnya? Betul. Terus, fleksibilitasnya juga. GC2000 ini bisa dipasangi sampai 4 detektor sekaligus loh. Pilihannya juga banyak, mulai dari FID yang umum buat senyawa organik, ECD buat senyawa halogen, sampai MS atau MSMS buat identifikasi pasti. Ada TCD juga. Ini nunjukin kalau alat ini adaptif banget buat macam-macam kebutuhan analisis yang mungkin Anda perlukan. Oke, jadi spesifikasi canggih, fitur otomatis, fleksibel juga. Nah, ini semua kalau di aplikasi nyata gimana? Ada contohnya nggak? Sumber kita ada ngasih contoh konkret nih, di bidang lingkungan dan kesehatan misalnya, buat analisis NMTH, itu non-metan total hydrocarbons, sesuai standar lingkungan kayak HJ0404. Atau analisis VOCs, volatile organic compounds, polutan udara itu, ngikutin standar HJ759. Iya, itu contoh bagus. Terus di area keamanan pangan, ada contoh analisis residu pestisida. Yang ganda, ngacunya ke standar kayak NYT 7613 atau GB 23200.113. Disebutkan juga kombinasi detektor spesifiknya, kayak FID tunggal, atau FID gabung MS, FPD sama ACD, bahkan MSMS. Ini kan nunjukin kalau GC2000 ini memang dirancang buat jawab tantangan analisis yang spesifik banget di lapangan. Betul sekali. Dan buat mendukung klaim amangkuannya itu, data kinerja kuantitatifnya juga ada. Pengulangan waktu retensi itu diklaim kurang dari 0,008%. Kecil banget. Terus pengulangan area puncaknya kurang dari 0,5%. Nah, angka-angka ini nunjukin tingkat keandalan dan reprodusibilitas yang sangat tinggi. Sangat presisi berarti ya? Iya. Ada juga opsi port injeksi yang permukaannya diolah khusus. Istilahnya ultra deactivated.
Ini dirancang khusus buat menangani sampel-sampel yang agak sulit, yang gampang nempel di permukaan standar atau sifatnya korosif. Jadi memastikan komponen yang mau diukur itu sampai ke detektor dengan utuh, nggak hilang di tengah jalan. Oke, jadi kalau dirangkum singkat buat Anda nih, GC2000 ini kayaknya memang fokus ke presisi tinggi ya lewat EPC dan sistem injeksi yang stabil itu. Terus kemudahan operasional juga diperhatikan, ada software, layar sentuh, sama otomatisasi cerdas tadi. Dan terakhir, fleksibilitasnya tinggi karena bisa pakai banyak detektor buat aplikasi yang luas, dari lingkungan sampai pangan. Betul. Nah, sebagai penutup mungkin ya, ini sedikit bahan pemikiran aja buat Anda. Coba kita pikirkan, gimana kemajuan dalam otomatisasi dan presisi instrumen ini? Kayak fitur diagnosis mandiri atau kontrol tekanan yang super akurat di GC2000 ini. Gimana itu mengubah, lanskap penemuan ilmiah atau kontrol kualitas di industri? Terus, sejauh mana sih berkurangnya campur tangan manusia di langkah-langkah krusial kayak deteksi dini itu? Apakah itu benar-benar bisa meningkatkan efisiensi lab? Dan yang lebih penting lagi, seberapa besar kita jadi bisa lebih percaya sama data yang dihasilkan? Nah, itu mungkin bisa jadi renungan.